recording. Oke, recording on progress. Ketemu lagi di Literasi Pramuka episode ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang Bapak Pramuka Indonesia. Di sini saya membuka sebuah dokumen yang ternyata dari Pramuka.net ya. Dari Pramuka.net itu lengkap sekali. Nanti satu persatu kita bahas di Literasi Pramuka ini. Judulnya Literasi Pramuka kan, jadi kita belajar bersama membaca kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan kepramukaan. Yang pertama ini latar belakangnya adalah saya membaca tentang keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1988 nomor 10 garing Munas garing 88. Jadi saat itu ada Musyawarah Nasional. Nah, di Musyawarah Nasional ini ditetapkanlah Sri Sultan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Nah, ini tampilan SK-nya ya, surat keputusannya itu yang asli ya, sepertinya ini asli koleksi pribadi ya, khususnya anggota ya. Memang dari tahun lalu tuh sulit untuk membuat ininya, membuat kopian dalam bentuk digitalnya ya. Tapi ini aslinya yang di-share itu. Kemudian karena tulisannya juga ketikan ini dari gambar foto ya, atau scanan ya, sulit untuk saya mengcopy teksnya. Jadi saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya dalam mengetiknya. Jadi saya bacakan dan ChatGPT mencatatnya. Kemudian saya minta ChatGPT untuk membuat rangkuman-rangkuman pentingnya. Oke, supaya kita bisa breakdown-nya lebih enak lagi kalau ditelaah lebih rinci. Yang pertama, poin-poin penting rangkuman penting adalah penetapan Bapak Pramuka Indonesia. Jadi Munas ini menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Keputusan ini dituang dalam nomor 10 Munas 88. Ditetapkannya pada tanggal 8 November 1988 di Kabupaten apa Kota Dili? Kabupaten Dili ya. Kota Dili di Provinsi Timur Timur. Waktu itu dia masih menjadi bagian dari Indonesia. Tahun berapa sih pecah Timur Timur tuh? Sehingga tahun 88 ini Kuarnas melakukan munasnya di Timur Timur loh. Keren juga ya. Kemudian poin yang kedua adalah jasa-jasa Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi di SK tadi dituangkan jasa-jasa Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang pertama adalah membangkitkan nasionalisme sejak masa penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka. Jadi Sri Sultan itu selalu membangkitkan nasionalisme. Ya, dari zaman Belanda sampai setelah Indonesia merdeka juga tetap dia membangkitkan semangat-semangat pemuda untuk berjiwa nasionalis dan mempertahankan kemerdekaan. Kedua, berperan besar dalam perkembangan pramuka baik sebelum maupun sesudah pembentukan pramuka. Maksudnya ini sebelum itu kepanduan, tadinya kan banyak kepanduan. Sebelum maupun sesudah Sri Sultan itu sangat berpengaruh besar ya terhadap gerakan pramuka. Kemudian yang ketiga, diakui secara internasional atas gagasannya dalam pembaruan pendidikan kepramukaan yang cocok untuk negara berkembang. Jadi pemikiran-pemikirannya juga disampaikan secara internasional, pemikiran khususnya tentang bagaimana menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kemudian ada ditetapkan sebagai pandu agung sebelum gerakan pramuka dibentuk. Tadi ada kepanduan, organisasi kepanduan, menobatkan Sri Sultan ini sebagai sang pandu agung di organisasi kepanduan yang banyak macamnya. Rangkuman selanjutnya adalah peran dalam persatuan kepanduan. Perannya Sri Sultan adalah menyatukan organisasi kepanduan yang sebelumnya terpecah-pecah. Ya terpecah-pecah ya. Ada IPindo, ada Pandu mana. Jadi terpecah-pecah. Sri Sultan adalah salah satu anggota panitia yang membentuk gerakan pramuka yang merancang
sistem kepramukaan Indonesia. Nah, yang merancang, yang membentuk salah satu ya, ada beberapa orang lagi nanti kita lihat di webnya, adalah Sri Sultan. Dan panduan itu dilebur menjadi satu, menjadi yang namanya Gerakan Pramuka. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Dalam SK ini diberikanlah Lencana Tunas Kencana, yaitu Tunas Kencana ini adalah penghargaan tertinggi dalam Gerakan Pramuka. Mungkin saya nggak tahu ya berapa orang yang udah dapat Tunas Kencana, nanti kita teliti lebih lanjut di bagian bahasan tentang tanda kehormatan. Nanti kita bahas di bagian tanda kehormatan. Sebagai penghormatan dianugerahi gelar Bapak Pramuka Indonesia secara resmi. Nah, di SK ini dianugerahkan juga, diakui bahwa Bapak Pramuka Indonesia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, yang pada saat ini ditetapkan Sri Sultan sudah meninggal dunia saat itu, atau belum ya, 1988. Tadi saya baca berita meninggalnya tahun berapa ya, kita lihat lagi ya. Kemudian keputusan resmi. Keputusan ini resmi karena ini dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional yang ditandatangani oleh Letjen TNI Purnawirawan Mas Hudi. Ini nggak dipisah ini Mas Hudinya. Mas Hudi. Oke, dari sini saya juga mencari literasi lain yang berkaitan dengan Bapak Pramuka ya. Nah, di sini dari suara surabaya.net ada semacam infografis ya, bahwa Sri Sultan yang itu lahirnya tanggal 12 April 1912. 12 April 1912. 1912 itu berarti udah 110 112 tahun yang lalu ya. Merupakan putra Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono VIII ya. Dinobatkan sebagai Raja Jogja tahun 1940. Berarti umurnya 38 tahun saat beliau menjadi Sri Sultan. Nah, pencetus nama Pramuka setelah sebutnya kepanduan. Tadi dia termasuk yang mendirikan Gerakan Pramuka. Sudah aktif sebagai anggota Gerakan Panduan sejak muda. Berperan besar dalam pertahanan KRI. Menjabat Ketua Kuartir Nasional tahun 1961. Terpilih kembali 4 periode sampai tahun 1974. Jadi 4 Ketua Kuartir pertama Pak Sri Sultan sampai 4 periode sampai 1974. Kemudian ada juga dari CNN, dilansir dari CNN, Sri Sultan ini kuliahnya kuliah SMP-nya di Semarang, jauh ya dari Jogja ke Semarang lumayan. Dan SMA-nya di Bandung, Algemeen Middelbaar School kalau bahasa Belandanya. SMA-nya di Bandung dan dia kuliah di Universiteit Leiden Belanda. Jadi walaupun dia tradisional, raja yang tradisional gitu ya, tapi ternyata pendidikannya barat ya. Kuliahnya di Belanda, di Leiden. Karena memang orang yang bisa mengenyam pendidikan itu hanya bangsa eh, priai gitu kan, hanya bangsawan gitu kan, dan orang-orang yang punya uang lebih. Sampai sekarang juga begitu sih, kalau misalkan punya uang lebih bisa kuliah di mana aja. Kemudian dalam kegiatan pramuka, Sri Sultan pernah menyelenggarakan perkemahan Satya Dharma tahun 1964 yang sampai tahun ini belum pernah dilaksanakan lagi ya. Perkemahan Satya Dharma itu seperti apa bentuk kegiatannya. Ada Wirakarya. Wirakarya adalah kegiatan perkemahan pramuka nasional pertama tahun 1968. Mungkin tingkatnya nasional juga ini. Pembentukan Trisatya Pramuka serta Dasar Dharma Pramuka yang digunakan saat ini. Wah, salah satu yang merumuskan Trisatya dan Dasar Dharma itu ya Sri Sultan. Sri Sultan wafat pada 2 Oktober 1988.
Wafatnya 2 Oktober 1988. Tadi kita balik lagi ke tadi disahkannya tanggal berapa ini? SK-nya 8 November 1988. Meninggalnya 2 Oktober 1988. Jadi ketika ditetapkan beliau sudah almarhum, sudah meninggal kan? Makanya di SK-nya juga dituliskan almarhum. Dan berarti hanya berkisah 1 bulan ya, sekitar hampir 1 bulan lebih setelah meninggalnya beliau ditetapkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Sebelumnya Sri Sultan menjabat sebagai Ketua Kuarna sampai tahun 1974. Dari 74 ke 88 membutuhkan waktu 14 tahun. Jadi butuh waktu 14 tahun sampai dia dikukuhkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Padahal dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia juga melalui musyawarah nasional. Nih, di sini kita bisa tangkap bahwa dia tidak ingin gitu, tidak ingin narsis ya, atau istilahnya menginginkan apa namanya, memberikan dirinya sendiri gelar sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Padahal dia bisa kalau selama dia menjabat Ketua Kuarnas dia bisa memberikan gelar itu ya kan, ya. Tapi dia enggak, dia sampai ke meninggalnya dia tidak meminta itu mungkin. Sehingga baru 14 tahun kemudian lah ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan diberikan lencana tertinggi yaitu lencana Tunas Kencana. Ya, menurut situs Dinas Pendidikan Karangasem tahun 72, Sri Sultan mendapatkan penghargaan Silver World Award dari Boy Scout of America. Ya, dia sudah mendapatkan penghargaan tadi teh yang disampaikan bahwa Pramuka Indonesia apa namanya Sri Sultan juga mendapatkan penghargaan dari luar negeri terkait pengetahuannya konsep-konsepnya terhadap kepramukaan Indonesia. Cocok untuk negara-negara berkembang. Tokoh pramuka Indonesia selain Sri Sultan ada beberapa tokoh. Yang pertama Soekarno. Soekarno ini adalah yang merilis keputusan presiden yang akhirnya mengatur tentang gerakan pramuka. Segala dalam keputusan presiden ini semua yang pendidikan panduan harus menjadi satu, yaitu perkumpulan gerakan pramuka. Harusnya ya, tapi sampai saat ini nanti ada peraturan baru dari Menteri Pendidikan itu tentang eskul pramuka termasuk eskul krida dan eskul kepanduan lainnya. Berarti ada eskul kepanduan lainnya yang bukan pramuka. Padahal putusan presiden tahun 61 menyatakan seluruh kegiatan kepanduan harus dilebur atau bersatu menjadi gerakan pramuka. Nah, di sini contohnya adalah Hizbul Waton dari Muhammadiyah. Ini akan dibahas lagi, tapi setahu saya Hizbul Waton dulu pernah bergabung dengan gerakan pramuka, kemudian apa namanya sudah tidak lagi menjadi anggota gerakan pramuka. Nanti kita akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Kemudian ada Profesor Dr. Priyono, ada Aziz Saleh, dan Muhammad Ahadi. Ini adalah tokoh-tokoh yang merancang gerakan pramuka di awal gerakan pramuka itu dibentuk tahun 1961. Ya, jadi keputusan Munas ini tahun 1988 bulan November memutuskan bahwa Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari sini, dari materi ini, kita bisa memberikan beberapa soal pengetahuan dasar kepramukaan kepada adik-adik kita di pramuka. Nanti latihannya, bentuk gamesnya akan di-share di link deskripsi ya untuk menambah khasanah pengetahuan kepramukaan. Cukup sekian video hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Pramuka.